Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang peta dan letak astronomis Indonesia, ya. Di pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang kondisi geografis, kondisi geologis dan iklim di Indonesia. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana dampak kondisi geografis Indonesia, yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana dampak kondisi geologis Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagaimana iklim di Indonesia. Jadi tiga materi ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang letak geografis. Masih ingatkah anak-anak apa itu letak geografis? Ya, letak geografis itu adalah letak atau posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, dilihat dari kenyataannya. Nah, jika kita di Indonesia, bagaimana sih letak geografisnya? Letak geografisnya Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, lalu benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu ya, dilihat dari kenyataannya Indonesia tuh seperti itu. Baik, lalu bagaimana sih dampaknya? Dampaknya yang pertama, Indonesia merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Ya, karena kondisinya yang sangat strategis, makanya Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Yang kedua, adanya pertukaran atau percampuran budaya. Ya, kalau istilahnya adalah akulturasi ya, dong. Percampuran budaya asing dan percampuran budaya lokal. Yang ketiga, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Berikutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, ya, baik sumber daya alam yang ada di laut maupun sumber daya yang ada di daratan. Nah, bisa anak-anak perhatikan, ini adalah jalur pelayaran perdagangan dunia, ya. Posisi Indonesia yang sangat strategis di sini, ya, itu dilalui oleh kapal-kapal pelayaran perdagangan dunia, ya. Nah, ini bisa anak-anak lihat nih. Ini banyak sekali yang melewati Selat Malaka ya. Jadi Selat Malaka itu adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selat ini menjadi penghubung utama antara Eropa di sini, Eropa ya, lalu Asia Tengah atau Timur Tengah di sini ya. Timur Tengah melalui terusan Suez, lalu Asia Selatan ini ya, termasuk India ini Asia Selatan, lalu Asia Tenggara ini termasuk Indonesia ya. Dan Asia Timur. Nih, Asia Timur termasuk Jepang dan Cina ya. Mereka melewati Selat Malaka. Berikutnya adalah letak geologis Indonesia. Kalau tadi sudah letak geografis, sekarang letak geologis. Apa sih letak geologis itu? Jadi letak geologis itu adalah letak suatu tempat berdasarkan keadaan batuan yang ada di dalam bumi, ya. Jadi di dalam bumi kita tuh ada batuan. Nah, letak geologis Indonesia itu terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia di sini, Eurasia ya. Lalu ada lempeng Indo-Australia di sini, ini lempeng Indo-Australia ya. Lalu ada lempeng Pasifik, nih. Ya, ketiganya ini saling bertemu ya, saling bertabrakan. Nah, dampak dari tabrakan tersebut, saling pertemuan tersebut itu menghasilkan kondisi alam ya atau keadaan alam yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, seperti timbulnya gunung berapi, ya. Lalu ada juga perbukitan seperti itu. Nah, berikutnya akan Bapak tampilkan bagaimana sih lempeng itu, lempeng yang ada di dalam bumi. Perhatikan ya. Nah, ini adalah kondisi di dalam bumi kita ya. Ini ada inti bumi, ini ada namanya arus konveksi ya anak-anak. Arus konveksi ini yang menyebabkan lempeng-lempeng di bumi kita tuh bergerak. Ini bergeraknya saling menjauh ini ya. Kalau yang ini saling berdekatan hingga akhirnya bertabrakan. Karena bertabrakan satunya ada yang masuk ke dalam terus, ke dalam perut bumi.
Jadi arus konveksi ini dalam bumi ini yang mengakibatkan pergerakan lempeng yang ada di bumi kita. Ada yang bergerak saling bertabrakan, menjauh maupun saling berpapasan. Nah, ini adalah saling bertabrakan ini. Nah, di sini ada salah satu yang menunjam ke bawah. Ya, lempengnya menunjam ke bawah. Lalu lempeng tersebut terkena panas bumi, lalu akhirnya terdorong ke angkasa sampai ke permukaan bumi dan akhirnya menjadi lava, ya. Menjadi gunung api. Ini ya, gunung api tersebut menghasilkan lava, di mana lava tersebut terdorong dari dalam perut bumi kita. Ya, jadi itu ya, pergerakan lempeng yang ada di bumi kita, itu dipengaruhi oleh arus konveksi yang ada di dalam bumi. Nah, berikutnya adalah dampak kondisi geologis. Jadi apa sih dampaknya dari adanya pertemuan lempeng tadi, pertemuan lempeng yang ada di bumi kita? Yang pertama, Indonesia tuh memiliki banyak gunung api. Bisa anak-anak perhatikan, ini dari Sumatera, Jawa, lalu ada Nusa Tenggara, lalu ada Maluku. Ini tersebar banyak gunung api, ya, di mana gunung api ini adalah salah satu dampak dari kondisi geologis Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara pertemuan 3 lempeng aktif dunia. Berikutnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya energi dan mineral, ya, seperti minyak bumi, gas bumi, emas, dan sebagainya. Lalu Indonesia juga rawan terjadi bencana gempa bumi dan gunung meletus. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya, gempa bumi. Jadi itu diakibatkan oleh salah satunya tabrakan lempeng ya, tabrakan lempeng atau lempeng yang saling berpapasan sehingga lempeng tersebut energinya itu terkumpul atau terakumulasi sehingga ketika sudah terkumpul ya, itu akan dilepaskan dan energi yang dilepaskan itulah yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Lalu ada gunung meletus. Ya, itu juga salah satu dampak dari kondisi geologis Indonesia. Berikutnya ada tanah wilayah Indonesia menjadi subur. Ini akibat dari abu vulkanik gunung berapi ya. Abu vulkanik itu mengakibatkan tanah menjadi subur sehingga ini sangat baik digunakan untuk pertanian. Nah, ini adalah dampak dari kondisi geologis Indonesia. Yang pertama ini adalah munculnya banyak gunung api di Indonesia ya. Lalu ada terjadinya gempa bumi ya. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan kerusakan ya, kerusakan maupun dapat menelan korban jiwa. Lalu terjadinya tsunami juga. Ya, masih ingat anak-anak waktu tahun 2004 terjadi tsunami, gempa bumi dan tsunami terjadi di Aceh ya, di mana itu menewaskan lebih dari 170.000 orang meninggal dunia. Berikutnya adalah iklim Indonesia. Ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih iklim yang ada di Indonesia itu. Yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Nah, bisa anak-anak perhatikan. Jadi iklim muson atau iklim musim ini ada dua, ada iklim muson barat dan iklim muson timur. Ya. Apa sih angin muson itu? Angin muson itu adalah angin yang bergerak. Angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara ya antara samudra dan benua. Nah, karena adanya perbedaan tekanan udara, maka angin ini akan bergerak ya dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin muson barat ini bertiup dari Asia ke Australia ya. Karena angin ini melewati samudra yang luas, maka angin ini banyak membawa uap air. Sehingga akibatnya karena banyak bawa uap air, maka terjadilah hujan ya. Jadi angin muson barat ini mengakibatkan Indonesia terjadi musim penghujan. Ini terjadi di sekitar bulan Oktober sampai bulan April, ya. Lalu di sini ada angin muson timur. Di sini bisa anak-anak perhatikan. Angin muson timur ini bertiup dari Australia, ya, lalu ke Indonesia. Angin muson timur karena bertiup dari Australia, jadi Australia ini suatu daerah yang 2/3 wilayahnya itu berupa gurun, ya. Maka udara ini sangat sedikit sekali mengandung uap air. Sehingga apa? Itu akan menyebabkan musim kemarau di Indonesia, ya. Dan itu terjadi sekitar bulan Mei hingga bulan September. Itu ya.
Berikutnya ada iklim laut. Kalau tadi iklim muson barat dan iklim muson timur, sekarang iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia itu memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ya, jadi daerah-daerah yang berada di pesisir laut, ya, itu sangat dipengaruhi oleh iklim laut, ya, makanya sering terjadi hujan. Berikutnya ada iklim panas atau iklim tropis. Ya. Jadi iklim tropis itu bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim tropis ini Indonesia itu karena Indonesia itu terletak di daerah khatulistiwa ya anak-anak, daerah khatulistiwa atau daerah ekuator 0 derajat, sehingga Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis ini. Dimana ciri khas dari daerah tropis itu kan panas ya. Jadi suhu yang tinggi, suhu yang panas itu mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan, ya. Oke, untuk materinya hari ini cukup sekian. Bapak sarankan anak-anak ya untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun berada, karena kesehatan itu adalah aset investasi yang sangat penting yang harus kita jaga selalu. Baik, untuk pertemuan minggu ini Bapak tidak memberikan tugas ya. Untuk anak-anak yang belum kumpulkan tugas segera dikumpulkan ya. Karena kalau nilainya kosong itu nanti akan berdampak pada nilai raport kalian. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.